Baik, bertemu kembali di kelas sederhana. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita mengenai pembahasan beberapa latihan soal terkait dengan pemantulan cahaya pada cermin datar. Nah, soal pertama. Seberkas sinar mengenai suatu permukaan cermin datar dengan sudut 50 derajat. Nah, berapakah besar sudut pantulnya? Nah, diketahui sudutnya itu 50 derajat. Nah, yang ditanya yaitu R-nya atau besar sudut pantul. Nah, di sini kakak punya ilustrasi yaitu sebuah cermin datar. Kemudian kakak sudah gambarkan garis normalnya dalam bentuk garis putus-putus. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ketika sinar datang mengenai permukaan cermin datar, maka sudut yang terbentuk antara sudut datang dengan garis normal yaitu adalah 50 derajat. Nah, berdasarkan hukum pemantulan, sudut datang sama dengan sudut pantul, atau I sama dengan R. Oleh karena I sama dengan 50 derajat atau sudut datang terhadap garis normal itu sama dengan 50 derajat, maka R-nya atau sudut pantulnya itu sama dengan 50 derajat. Nah, sehingga ketika kakak proyeksikan, maka sudut pantulnya itu akan sama dengan 50 derajat. Nah, ini sesuai dengan hukum pemantulan cahaya, di mana sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, kita masuk pada contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah sinar datang membentuk sudut 25 derajat terhadap cermin. Nah, hitunglah sudut pantulnya. Nah, kita bisa lihat dari soal ini, yang diketahui adalah sudut yang terbentuk yaitu sebesar 25 derajat. Kemudian yang ditanya adalah berapa sudut pantulnya. Nah, sekarang kakak proyeksikan di bagian bawah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sinar datang membentuk sudut 25 derajat terhadap cermin. Artinya 25 derajat ini merupakan sudut yang dibentuk antara sinar datang terhadap cermin, bukan sinar datang terhadap garis normal. Nah, oleh karena itu untuk menjawab soal ini, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita gambar dulu garis normal terhadap permukaan cermin. Nah, kalian perhatikan ketika kita menggambarkan garis normal terhadap permukaan cermin, maka akan membentuk sudut siku-siku. Nah, ingat, sudut yang terbentuk antara garis normal dengan cermin membentuk sudut siku-siku sebesar 90 derajat. Nah, ini akan kita gunakan nanti untuk mencari berapa besar sudut sinar datang terhadap garis normal. Karena di sini belum diketahui berapa besar sudut yang terbentuk dari sinar datang terhadap garis normal. Maka terlebih dahulu, seperti tadi sudah kakak uraikan, kita akan hitung terlebih dahulu sudut datang terhadap garis normal atau I-nya. Maka kita bisa tuliskan seperti demikian. I sama dengan 90 derajat dikurang 25 derajat. Maka I sama dengan 65 derajat. Nah, sehingga kita dapat tuliskan bahwa sudut sinar datang terhadap garis normal yaitu sebesar 65 derajat. Nah, kita kembali lagi ke hukum pemantulan cahaya, di mana I sama dengan R atau sudut datang sama dengan sudut pantul. Maka kita dapat tuliskan sudut pantulnya atau R-nya sama dengan 65 derajat. Nah, sehingga ketika kita kakak proyeksikan, maka R-nya akan sama dengan 65 derajat. Baik, kita akan masuk ke contoh soal berikutnya. Sebuah benda terletak di antara dua cermin datar yang membentuk sudut sebesar 90 derajat. Nah, tentukan banyaknya bayangan yang terbentuk. Nah, dari soal ini yang diketahui yaitu sudut yang terbentuk yaitu sama dengan 90 derajat. Nah, yang ditanya yaitu berapa banyaknya bayangan yang terbentuk.
ya, atau N sama dengan berapa. Nah, maka untuk menyelesaikan soal nomor 3, kita akan menggunakan persamaan N sama dengan 360 derajat per alfa dikurangi 1. Maka sama dengan 360 derajat per 90 derajat dikurang 1. Kita masukkan nilai alfa yaitu sebesar 90 derajat. Kemudian 360 derajat per 90 sama dengan 4. Nah, kita turunkan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, sehingga banyak bayang yang dibentuk oleh kedua cermin tersebut ada 3 buah. Contoh soal nomor 4, jika dua cermin datar membentuk 3 buah bayangan, nah tentukan sudut yang dibentuk oleh kedua cermin tersebut. Nah, untuk soal ini yang diketahui adalah 3 buah bayangan atau N-nya sama dengan 3. Nah, yang ditanya ialah berapa sudut yang dibentuk oleh kedua cermin. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, kita dapat menggunakan persamaan pada contoh soal nomor 3. Nah, jika kita menggunakan persamaan yang sesuai dengan contoh soal nomor 3, maka kita dapat tuliskan sebagai berikut. Nah, N sama dengan 360 derajat per alfa dikurang 1. Nah, nilai N kita masukkan, berarti 3 sama dengan 360 derajat per alfa dikurang 1. Nah, pada bagian ini min 1 akan kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, sehingga tanda minus akan berubah menjadi tanda plus. Jadi ruas kiri yang dimaksud itu ruas kiri ketika adik-adik duduk menghadap laptop atau menghadap HP. Jadi ruas kiri adik-adik, ya. Jadi ketika adik-adik memindahkan minus 1 ke ruas sebelah kiri adik-adik, maka tanda minus akan berubah menjadi tanda plus, sehingga kita dapat 3 tambah 1, ya, 3 tambah 1 sama dengan 360 derajat per alfa, sehingga akan didapat 4 sama dengan 360 derajat per alfa. Nah, pada kasus ini, karena yang kita cari yaitu sudut yang dibentuk oleh kedua cermin, maka kita dapat tuliskan alfa sama dengan 360 derajat per 4. Kalau misalkan adik-adik bingung kenapa sampai bisa dituliskan alfa sama dengan 360 derajat per 4, nah, di sini kakak bisa kasih bantuan yaitu dengan menggunakan jembatan keledai, dimana kalau misalkan kita uraikan, ya, kalau kita gambarkan jembatan keledainya, posisi 4 berada di sebelah kiri, kemudian 360 berada di bagian atas, dan alfa berada di bagian sebelah kanan tapi di bagian bawah. Nah, karena pada kasus ini yang kita cari adalah sudut yang dibentuk oleh kedua cermin atau yang kita cari adalah alfa, ya, maka kita dapat tuliskan alfa sama dengan 360 derajat per 4, dimana untuk sistem jembatan keledai bagian ruas atas dan bagian ruas bawah itu merupakan sistem pembagian, dan sementara ruas kiri dan ruas kanan ini merupakan sistem perkalian. Maka kita dapat tuliskan alfa sama dengan 360 derajat per 4, sehingga akan kita dapat yaitu nilai alfanya itu sama dengan 90 derajat. Maka dari contoh soal nomor 4 ini, sudut yang dibentuk oleh kedua cermin yaitu 90 derajat. Nah, contoh soal kelima. Nah, di sini kakak punya contoh soal ujian nasional IPA SMP MTS tahun 2019. Nah, di sini soalnya sebagai berikut. Dua cermin datar disusun membentuk sudut seperti pada gambar. Nah, benda yang diletakkan di antara kedua cermin menghasilkan bayangan seperti pada gambar. Jadi, ada cermin 1 dan cermin 2 dia disusun membentuk sudut. Nah, kemudian ada sebuah benda yang berbentuk seperti lingkaran hitam. Dia diletakkan tepat di antara kedua cermin tersebut. Nah, benda yang diletakkan di antara kedua cermin ini, dia menghasilkan bayangan seperti pada gambar. Nah, benda yang dihasilkan ada 3 bayangan. Bayangan pertama, bayangan kedua, dan bayangan 3. Nah, jika sudut cermin tersebut diperkecil 2/3 kali dari sudut semula, maka
jumlah bayangan yang terbentuk menjadi. Nah, terlebih dahulu untuk menyelesaikan persamaan ini kita akan menuliskan yang diketahui, yaitu jumlah bayangan yang dibentuk oleh kedua cermin yaitu sama dengan 3. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu mencari sudut awal yang dibentuk oleh dua cermin. Karena pada soal ini sudut awal dari kedua cermin ini belum diketahui, sehingga terlebih dahulu kita akan cari sudut awalnya. Sehingga jika kita tuliskan persamaannya, N sama dengan 360 derajat per alfa dikurang 1. Nah, cara kerjanya masih sama seperti contoh soal nomor 4 ya. Jadi kita masukkan nilainya, 3 sama dengan 360 derajat per alfa dikurang 1 ya. Minus 1 kita pindah ruaskan menjadi 3 tambah 1 sama dengan 360 derajat per alfa. Maka kita akan dapat 4 sama dengan 360 derajat per alfa. Nah, yang dicari adalah sudut awal, maka nilai alfanya itu kita keluarkan menjadi alfa sama dengan 360 derajat per 4, maka kita akan dapat alfanya itu sama dengan 90 derajat. Nah, ini merupakan sudut awal yang dibentuk oleh kedua cermin dan membentuk bayangan seperti pada gambar. Nah, langkah selanjutnya yaitu adalah kita akan menghitung besar sudut cermin jika diperkecil 2/3 kali sudut semula. Nah, sudut semula yang kita sudah hitung pada langkah awal itu adalah 90 derajat. Nah, sehingga kita dapat tuliskan alfa sama dengan 2/3 kali 90 derajat. Sama dengan alfanya menjadi 180 derajat per 3, maka kita akan dapat nilai alfanya itu 60 derajat. Nah, sehingga besar sudut cermin jika diperkecil 2/3 kali dari sudut semula ialah 60 derajat. Berarti kita perkecil 2/3 kali dari sudut 90 derajat. Maka langkah selanjutnya itu kita akan menentukan jumlah bayangan yang terbentuk. Berarti jumlah bayangan yang terbentuk dari sudut 60 derajat. Nah, sekarang kita masukkan lagi persamaannya. N sama dengan 360 derajat per alfa dikurang 1. Nah, kita masukkan nilai alfa, berarti 360 derajat per 60 dikurang 1. 60 derajat ini yang tadi sudah kita hitung itu sudut yang diperkecil dari 2/3 kali dari sudut 90 derajat. Maka kita akan dapat 360 derajat per 60 akan kita dapat hasilnya itu 6. Tinggal kita kurangkan 6 kurang 1 sama dengan 5. Nah, sehingga bayangan yang dibentuk oleh kedua cermin setelah diperkecil 2/3 kali sudut semula ada 5 buah bayangan. Nah, terima kasih atas kehadiran kalian di kelas hari ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semoga channel ini dapat bermanfaat bagi adik-adik di tengah-tengah pandemi corona. Semoga keluarga adik-adik juga dinaungi dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Salam anak sederhana.